Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, menjadi pelaku UKM perlu memiliki persiapan yang matang. Salah satu hal penting dan menjadi modal awal untuk terjun ke dunia tersebut yaitu menyiapkan mental yang kuat dan siap menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Seperti yang dijalani pelaku UKM kali ini dengan bermodalkan keyakinan dan keuletan yang mampu merubah takdir ekonomi keluarganya. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Budi Setia dari Nongsa memupuk keyakinan keripik usus merubah takdir. Hai Sobat UMKM, kembali lagi di UMKM Provinsi Kepri. Nah, kali ini saya sudah berada di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam untuk mendatangi salah satu tempat pembuatan kerupuk usus. Seperti apa prosesnya? Ikuti saya. Mengadu nasib di Kota Batam menjadi pilihan yang dilakoni sepasang suami istri ini. Jauh sebelum ia terjun ke dunia UKM, Mahfudli hanyalah seorang pekerja serabutan. Dirasa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi keluarganya. Pada tahun 2022 lalu, ia yakin dan mantap menggeluti dunia UKM. Tidak seperti yang dibayangkan saat Mahfudli memutuskan terjun ke dunia UKM. Ia harus mengalami kegagalan beberapa kali, mengingat dirinya yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Namun, hal tersebut bukanlah sebuah hambatan. 2 minggu lamanya ia mengulik resep hingga akhirnya bisa menghasilkan keripik usus yang pas dan bisa diterima di pasaran. Ya, awalnya di sini cuman kerja proyek, kerja serabutan lah, ngadu semen, ya kan. Di pokoknya di mana ada kerja, ikut kerja kayak gitu kan. Dari tahun 2000 sampai tahun sekarang, anggaplah 2002 lah habis. Nah, baru stop, mau merintis usaha keripik usus ini. Siapa tahu kedepannya ada jalan yang terang. Ya modalnya keyakinan aja nomor satu. Maksudnya keyakinanku mantep itulah. Jadi rezeki itu ada yang ngatur, yang penting kita mau usaha kayak gitu aja. Modalnya yakin aja gitu. Soalnya apa kita berani modal yakin? Nggak ada gurunya ya kan satu. Terus nggak ada yang ngarah-ngarahkan harus gini-gini, nggak ada. Khusus mandiri. Jadi pertamanya bikin usus ini mungkin jatuh bangun dimakan sendiri ya, mungkin ada 2 mingguan. Jika sebelumnya Mahfudli mendapatkan bayaran pasti sebagai buruh bangunan, saat memutuskan berwirausaha, ia harus berjuang mendapatkan penghasilan sendiri untuk menghidupi keluarganya. Hal itulah yang membuat sang istri sempat ragu tentang ekonomi hari esok. Awalnya dia dukungnya ya 50% lah. Kenapa dia dukung 50%? Biasanya kalau kita kerja di bangunan, di proyek, tiap hari Sabtu kan dapat gaji, ya kan? Nah, tiap hari Sabtu, nah, nanti bulan akhir gajian kan gitu. Begitu megang ini, dapat duitnya tiap 2 minggu sekali. Nah, itu pun dapatnya nggak kayak kita kerja kan gitu kan? Ya itu namanya orang rumah, itu pasti ada keluhan lah. Kalau kayak gini terus gimana? Nah, itu udah biasa. Kayak si Mbak tadi bilang kan, nggak takut gagal, justru gagal itu yang bikin semangat. Kalau kita ingin sukses harus berani, kegagalan itu harus berani kita hadapi. Kalau nggak kita latih ya macam mana? Maksudnya kita latih supaya sinkron. Jadi supaya pemikirannya itu ketemu sama suami kan. Nah, jadi dilatih lah pelan-pelan, sabar kan gitu kan. Mahfudli tidak berhenti berjuang. Jalan berliku dalam pemasaran produk harus ia lalui. Tidak sedikit yang mencibir, bahkan menolak keripik ususnya. Bahkan produk yang ia titip di banyak kedai juga tidak memiliki kepastian, laku atau harus ia ambil kembali sebagai retur. Lagi-lagi Mahfudli tidak menyerah. Ia yakin jalan yang ia ambil sudah benar. Hanya saja perlu waktu untuk lebih banyak bersabar. Hingga akhirnya kini ia memiliki 10 kedai tetap dalam memasarkan keripik usus yang menjadi produk andalannya.
enggak gitu ya. Alhamdulillah diterima. Nah, kasih 25 bungkus, kan taruh di meja gitu kan, satu meja kasih 5, berarti kan 5 meja, 5 bungkus kayak gitu. Alhamdulillah jalan kurang lebih 1 bulanan lah ya, sisa 5, sisa 6 kan wajar, masih baru. Terus jadi mulai awalnya dari situlah langsung kita gede-gede, mulai dari MTC sampai Mega Legenda. Kita istilahnya tengok aja mana yang ada warung kayak gitulah. Tapi kendalanya banyak juga, nggak segampang kita nawarkan langsung diterima gitu, enggak. Kadang yang jaga kan karyawannya, oh nanti tunggu bosnya. Bosnya ditunggu sampai sore, kita datang lagi nggak ada. Besok lagi, oh bosnya lagi pergi. Itu banyak juga itu. Istilah jatuh bangunnya hanya menawarkan itu. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri yang merupakan mitra Dinas Koperasi dan UKM Kepri menilai bahwa produksi usaha keripik usus ini merupakan langkah inovatif yang dilakukan oleh Bang Fudli dalam dunia UKM. Untuk itu diharapkan kehadiran pemerintah membantu pengembangan usaha tersebut. Beberapa hal yang perlu diperbaharui, diantaranya cara pemasaran serta pengemasan agar lebih menarik. Ini keripik khusus ini jarang ya di pasaran, dan ini adalah kreatif yang luar biasa ya. Dan saya kira ini perlu ditingkatkan terkait dengan label ya, karena ini masih nyatu di dalam dan pemerintah itu harus memperhatikan ini. Paling tidak labelnya itu di luar. Dari segi kemasan, kami juga harus bantu karena memang ada program memberikan bantuan untuk pelatihan-pelatihan ya, dan juga mendorong juga terkait dengan permodalan juga. Dari Pak Mahfudli kita bisa melihat dan juga belajar bagaimana usaha dan juga semangat yang kita lakukan saat ini akan membuahkan hasil di kemudian hari. Saya Putri Amini, sampai jumpa di UMKM selanjutnya.